Halo para pemirsa, gimana kabar kalian? Semoga masih tetap semangat dan selalu menjadi manusia luar biasa. Kali ini Mimin Sukimin mau ajak kalian buat ngikutin alur cerita film berjudul Serigala Jalanan. Film yang dirilis tahun 1990 ini dibintangi oleh aktor laga legend Indonesia Josh Rudy yang selalu ditunggu-tunggu kehadiran filmnya saat masih zamannya layar tancap dulu. Gimana serunya nih film? Yuk langsung aja kita senggol tipis-tipis mas bro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Andi membawa kekasihnya yang bernama Sinta menemui kawan-kawannya. Awalnya Sinta mengira kalau Andi ada urusan sebentar dengan mereka, mengingat Andi sudah janji mau ngajak Sinta nonton. Bagaimana bos? Setuju? Boleh. Mendengar percakapan mereka, Sinta mulai curiga. Setelah menerima amplop, Andi meminta Sinta untuk menunggunya sebentar karena dia ada urusan dan menyuruh Sinta menemani kawan-kawannya dulu. Tapi Sinta menolak, dia malah meminta Andi mengantarnya pulang. Disinilah Andi mulai berlaku kasar. Kamu yang brengsek! Pasang dia. Tanpa rasa bersalah, Andi menghampiri Sinta kemudian menamparnya. Andi yang ingin mengambil amplop berisi serbuk heroin itu kaget karena seseorang menginjaknya. Serigala, kau tukar gadis itu dengan racun. Setelah bikin semuanya terkapar, pria bernama Yudi ini pun pergi. Yudi adalah mata-mata yang membantu pihak kepolisian menumpas pengedaran narkotika. Dia mendapat julukan Serigala karena hampir di setiap aksinya Yudi selalu meninggalkan cindera mata bergambar kepala serigala. Film pun beralih pada dua orang wanita cantik. Yang ini namanya Yanti dan yang satunya adalah Sinta, wanita yang kita lihat di awal film tadi. Yanti curhat kalau dia sangat merindukan kakaknya yang tak lain adalah Yudi. Sejak orang tua mereka meninggal, Yudi jadi satu-satunya keluarga yang selalu memperhatikannya. Dia pergi saat kekasihnya lebih memilih menikah dengan pria yang lebih kaya. Dan sudah 5 tahun mereka tidak bertemu. Apalagi besok Yanti ulang tahun. Biasanya Yudi selalu mendampinginya. Melihat foto kakaknya Yanti, Sinta merasa kalau dia pernah bertemu dengannya. Aku pernah melihat seseorang yang wajahnya mirip dengan foto itu. Tapi di mana ya? Pria ini bernama Indra, dia adalah kekasihnya Yanti. Baru aja cipika-cipiki, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Yanti mengira kalau itu adalah Yudi, tapi saat pintu dibuka, ternyata 3 pemuda nggak jelas yang datang mencari Indra. Pria bernama Heru ini komplain pada Indra, ada pesta ulang tahun kok mereka nggak diundang. Tanpa basa-basi mereka langsung masuk. Yanti yang udah gregetan dengan sikap tidak sopan mereka kemudian menyuruh ketiga pemuda itu pergi. Tapi mereka menolak, katanya mau ikutan pesta sampai pagi. Indra kemudian meminta pada Heru agar urusan mereka sebaiknya diselesaikan di luar saja. Mereka kemudian memberitahu kalau uang yang dipakai Indra untuk membeli hadiah adalah uang yang didapat dari hasil menjual narkoboy. Kesal merasa dibohongi, Yanti langsung menampar Indra. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Dengan sedikit kemampuan bela diri yang dimilikinya, Yanti berusaha melawan. Tapi tetap saja tenaganya tidak mampu menandingi ketiga berandal itu. Untungnya Yudi keburu datang dan menghajar mereka semua. Setelah ketiga cecunguk itu kabur, Yudi meminta penjelasan pada Indra apa yang sebenarnya terjadi. Indra menjelaskan kalau dia punya hutang pada Heru untuk biaya operasi ibunya yang sakit parah. Padahal Indra sudah berusaha kerja apa saja untuk melunasi hutangnya. Tapi bukannya lunas, makin hari utangnya malah makin bertambah. Sampai akhirnya Heru menawarinya pekerjaan sebagai penjual serbuk haram. Indra pun tidak menyangka kalau kebaikan Heru ternyata cuma jebakan saja. Merasa iba pada Indra, akhirnya Yudi berjanji kalau dia akan membantu Indra menyelesaikan masalahnya dengan Heru. Saya tidak menyangka akan terjebak mas, terjerumus dalam penjualan morfin. Saya akan coba bantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Besok malamnya Yudi pergi menemui Indra. Dia menanyakan di mana biasanya Heru dan kelompoknya nongkrong. Menurut Indra mereka selalu berpindah-pindah. Yang lebih sering mereka berada di sebelah selatan kota. Sebelum pergi Yudi memberikan sedikit uang untuk membantu kebutuhan ibunya Indra yang sedang sakit. Suatu hari Sinta mengundang Yudi dan Yanti makan malam di rumahnya. Sinta kemudian memperkenalkan Yudi pada orang tuanya.
Tak berapa lama, mereka kedatangan tamu misterius yang diakui sebagai anak dan menantu partner bisnis orang tuanya Sinta. Terlihat Yanti sepertinya tidak senang melihat tamu itu. Dia kemudian pergi dengan alasan mau cari udara segar di luar. Yanti yang lagi bete tiba-tiba diganggu oleh 3 pemuda ini. Yanti yang memang sudah kesel dari dalam kemudian menghampiri mereka dan menampar salah satunya. Pada akhirnya terjadilah perkelahian. Sementara itu di dalam Yudi lagi asik ngobrol bareng Sinta. Tak lama Sinta dipanggil ibunya untuk memperkenalkan kedua tamu misterius tadi. Mbak Eva. Biar Apa dia kabar, kuliah Sin? dulu. Baik, Mbak. Ternyata si wanita ini adalah Eva, mantan pacarnya Yudi yang dulu pergi meninggalkannya. Niat Sinta memperkenalkan Eva tidak diperdulikan Yudi. Dia kemudian keluar mencari Yanti yang masih sibuk meladeni ketiga pria ini. Selesai menghajar mereka, Yudi dan Yanti akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Yudi mendapat surat berisi undangan untuk datang ke alamat yang ternyata sebuah rumah mewah dan besar. Hingga sampailah di sebuah ruangan, mereka kemudian meninggalkan Yudi sendiri. Tak berapa lama muncul wanita bernama Eva. Setelah mengucapkan selamat datang, wanita itu kemudian mengambil posisi duduk yang bikin gemes Mimin. Eva kemudian menyampaikan maksudnya mengundang Yudi datang. Selain ingin mengajaknya kerjasama untuk membantu usahanya, dia juga ngajakin Yudi balikan lagi. Tapi Yudi memastikan kalau dia tidak tertarik sama sekali dengan tawarannya. Lagi-lagi Eva mengatur posisi duduknya sambil berkata kalau dia menyesal dulu meninggalkan Yudi. Tak lama Yudi berpamitan, mungkin dia khawatir kalau kelamaan imannya bisa goyah dan terjadilah anuan. Tapi Eva tidak membiarkan Yudi pergi begitu saja. Hentikan! Pergilah. Besok malamnya Yudi kembali menemui Indra. Dia meminta Indra membantunya menunjukkan di mana saja Heru dan kelompoknya biasa melakukan transaksi. Kata Indra sangat kebetulan sekali. Tadi pagi Heru mendatanginya dan menagih hutangnya. Atau Indra diminta kembali bergabung dengan kelompoknya. Beberapa hari kemudian terlihat Indra sudah mulai bergabung bersama Heru dan kelompoknya. Sementara itu dari kejauhan terlihat Yudi masih terus mengawasi. Setelah melakukan transaksi mereka pun pergi. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam rumah Eva. Akhirnya Yudi tahu kalau ternyata bos besarnya adalah Eva, mantan pacarnya dulu. Besoknya Yudi kembali mengikuti Indra. Kali ini dia hanya ditemani seorang anak buahnya Heru. Baru aja mau ngegas, Yudi sudah muncul kemudian meminta mereka berhenti dan membiarkan Indra pergi. Transaksi selanjutnya Indra melakukannya sendiri. Lagi-lagi Yudi akan muncul setelah Indra menerima uangnya. Tapi kali ini sebuah mobil tiba-tiba muncul dan langsung menabrak mereka. Beruntung Indra dan Yudi selamat. Melihat orang itu kabur, Yudi tidak melepaskannya begitu saja. Kejadian itu rupanya membuat Eva naik pitam karena kerugian yang dia alami tidaklah sedikit. Dia yakin di kelompoknya pasti ada pengkhianat. Seret dia. Mereka kemudian menyiksa Indra tanpa ampun. Sementara itu Yudi terlihat sangat gelisah karena belum juga ada kabar dari Indra. Akhirnya dia memutuskan pergi ke rumah Indra. Tapi kata adiknya, kakaknya sejak kemarin belum pulang. Yudi segera menghubungi komandannya dan melaporkan kalau bos besar pengedar narkotika sudah diketahui identitasnya dan siap dilakukan penangkapan. Serigala menuju sasaran di Gudang Tua, Jalan Lodan, Jakarta Utara. Sesampainya di gedung tua, Yudi coba mengecoh para penjaga. Salah seorang dari mereka diminta untuk memeriksa sumber suara. Saat si penjaga lengah, Yudi bergegas membekuknya. Dan itu didengar oleh penjaga yang lainnya. Pada akhirnya mereka pun berkelahi. Tiba-tiba saja anak buah Eva muncul dan langsung menembaki Yudi. Lagi seru-serunya main tembak-tembakan, tiba-tiba Eva muncul bersama Yanti dan meminta Yudi menghentikan tembakan. Atau dia akan menembak Yanti, adik perempuan satu-satunya.
Tak berapa lama mereka membawa Indra yang sudah dalam kondisi babak belur. Melihat ada kesempatan, Indra coba untuk kabur, tapi naasnya dia malah tewas tertembak. Tiba-tiba si ninja Hattori melompat dan menyerang Yudi. Tapi rupanya ini ninja nggak sehebat perkiraan Mimin. Dalam satu kesempatan, Yanti nekat menyerang Eva, kemudian mencoba menyelamatkan diri. Tapi dia belum beruntung, sebuah peluru menembus tubuhnya dan Yanti pun terkapar. Tahu kalau pelurunya habis, Eva kemudian melarikan diri dan mencoba menabrak Yudi. Dan film pun selesai. Demikianlah salah satu film dari sang aktor legend Josh Rudy. Semoga bisa menghibur kalian semua dan membawa kita ke masa-masa di mana layar tancap masih berjaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Wassalam.